Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 234. Keira menatap Louis dengan heran. Ketika dia datang, dia dengan santai menyebutkan bahwa Madeleine telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak menceritakan rinciannya. Apakah itu juga merupakan kasus penculikan dan perdagangan manusia? Hanya saja, tidak seperti situasinya sendiri, apakah dia hampir terbunuh saat itu. Jika memang demikian, maka ini memang dianggap sebagai anugerah yang menyelamatkan nyawa. Tidak heran Louis begitu akomodatif terhadap Madeleine. Saat dia sedang berpikir, Louis sudah mulai berbicara, suaranya dalam dan lembut, dengan sedikit kelembutan. Maaf, aku salah bicara. Dia masih memegang erat tangan Keira, matanya memancarkan emosi yang rumit saat menatap Madeleine, dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Kupikir janji masa kecil tetaplah sebuah janji. Meskipun aku tidak mencintaimu, aku bisa tetap melajang seumur hidup, dan berada di sana untukmu saat kau membutuhkanku, tetapi aku tidak berharap untuk memiliki perjanjian pernikahan dengan Keira, aku juga tidak berharap untuk jatuh cinta padanya. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Dia bicara perlahan, dengan jeda yang disengaja. Antara kamu dan dia, aku ditakdirkan untuk mengecewakan satu orang, jadi aku memilihnya. Nona Davis, saya tidak akan datang menemui Anda lagi, dan Anda juga tidak perlu menelepon saya. Saya tidak akan berhenti membayar biaya pengobatan Anda, dan Anda dapat meminta apapun yang Anda butuhkan kepada direktur. Selain pendampingan, saya akan berusaha memenuhi semua kebutuhan materi Anda. Nona Davis, saya tidak akan datang menemui Anda lagi, dan Anda juga tidak perlu menelepon saya. Saya tidak akan berhenti membayar biaya pengobatan Anda, dan Anda dapat meminta apapun yang Anda butuhkan kepada direktur. Selain pendampingan, saya akan berusaha memenuhi semua kebutuhan materi Anda. Mendengar ini, wajah Madeleine menjadi pucat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak memberi Madeleine kesempatan berbicara lebih jauh dan menarik Keira menjauh. Keira meninggalkan kamar rumah sakit bersamanya, dan tiba-tiba, tangisan Madeleine yang putus asa dan memilukan datang dari belakang mereka. Sayangnya Louis tidak pernah menoleh ke belakang. Keira bukanlah orang suci, dia tidak merasa kasihan pada Madeleine dan hanya menganggapnya menyedihkan. Dan alasan Louis, seorang pria yang bertanggung jawab, begitu kejam menolak Madeleine saat ini adalah karena rasa sayangnya yang dalam kepada Keira. Dia menatap Louis yang memegang tangannya dan meremasnya erat-erat. Dia berpikir, selama Louis tidak melepaskan tangannya, mungkin dia tidak akan pernah melepaskan tangannya dalam kehidupan ini. Keduanya meninggalkan rumah sakit dan pergi. Di jalan, telepon Louis terus berdering. Louis meliriknya dan kemudian memblokir nomor Madeleine. Beberapa saat kemudian, direktur memanggilnya. Louis menjawab, dan suara direktur pun terdengar. Tuan Horton, Nona Davis mencoba bunuh diri lagi. Louis berkata dengan acuh tak acuh, pasien itu milikmu. Aku bukan dokter. Direktur itu terkejut. Pandangan Louis tetap lurus ke depan. Jangan datang kepadaku lagi di masa depan. Baik, oke. Direktur itu tampak terkejut dengan tanggapan dinginnya, tetapi setelah terkejut, dia segera berkata ya. Keira tidak mengatakan apa-apa, tetapi pulang bersamanya. Setelah memarkir mobil, mereka mengintip Nyonya Horton tua, dan melihat bahwa ia sedang tidur nyenyak, mereka kembali ke kamar tidur. Keira hendak pergi ke kamar tamu tetapi ditahan oleh Louis dengan erat. Pria itu menatap matanya dalam-dalam. Keira, malam ini mari kita menjadi suami istri sejati. Pupil mata Keira mengecil, dan detak jantungnya tiba-tiba mulai berdebar kencang. Mereka berdua sudah dewasa. Tentu saja, dia mengerti apa yang Louis maksud. Tetapi untuk mulai berbagi tempat tidur dengannya malam ini, Keira menahan rasa malunya, terbatuk, dan memutuskan untuk mengikuti keinginannya sendiri. Dia lalu menoleh, wajahnya memerah. Baiklah, dia memasuki kamar Louis dengan sedikit malu-malu. Tepat saat dia masuk, pintu di belakangnya terbanting menutup, dan pria itu langsung memeluknya erat. Keira terkejut, dia sudah tidak sabaran lagi. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pria itu hanya memeluknya erat, membenamkan kepalanya di lekuk bahunya tanpa bergerak lebih jauh. Dia menghela napas lega, lalu mendengar pria itu tertawa dan berkata, Keira, aku sangat bahagia hari ini. Keira juga sangat senang.
Dia tidak menyangka Louis akan mengambil tindakan tegas seperti itu, dia bahkan belum menyebut-nyebut Madeleine, dan dia sudah mengambil keputusan. Itu cukup bagus. Keira melingkarkan lengannya di pinggangnya, merasakan detak jantungnya. Aku juga sangat senang. Itulah cara Louis menyatakan cintanya, bukan? Malam itu, tidak ada kemajuan berarti antara keduanya, mereka hanya berpelukan dan tidur. Keira dapat merasakan pengekangan dan pengendalian dirinya, sambil menahan tawa. Sebenarnya dia belum siap secara mental dan berpikir lebih baik melakukan semuanya secara perlahan. Keesokan harinya, Tuan Horton dari cabang kedua datang untuk bergabung dengan Nyonya Horton tua untuk sarapan. Mendengar bahwa Louis dan Keira belum bangun, Nyonya Horton tua langsung tersenyum lebar hingga matanya hampir menghilang. Mereka pergi bersama tadi malam, dan setelah kembali, mereka berdua masuk ke kamar Louis. Itulah yang Fiona sampaikan kepadanya pagi itu. Sekarang, dia benar-benar gembira dari lubuk hatinya. Tuan Horton tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakak ipar, para tetua ada di rumah, dan cucu menantumu masih belum bangun selarut ini, apakah dia biasanya menghormatimu? Dia khawatir Keira mungkin mengabaikan Nyonya Horton tua. Nyonya Horton yang sudah tua langsung berkata, "Saudara ipar, omongan seperti itu terlalu berlebihan. Kalau anak muda banyak tidur, mereka harus tidur lebih banyak. Lagi pula, sudah kukatakan padamu, cucu menantuku luar biasa, tidak hanya patuh dan baik hati, tetapi juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Biasanya, dia bahkan membantuku menjaga Louis. Aku 100% puas dengan cucu menantu ini." Melihat Nyonya Horton yang sudah tua berbicara seperti itu, Tuan Horton pun menjadi tenang. "Baguslah kalau dia patuh. Tapi ada satu hal dari menantu perempuanmu yang tidak begitu baik." Nyonya Horton yang sudah tua menjadi tidak senang. "Apa yang tidak begitu bagus?" "Latar belakangnya tidak begitu bagus. Kudengar dia berasal dari keluarga kelas menengah di Oceanion." Tuan Horton mendesah pelan. "Cabang pertama keluarga, anak haram itu, meskipun dia menyanjungmu dengan tidak tulus, sekarang akan memasuki aliansi pernikahan dengan keluarga Cobb di Clans. Jika keluarga Cobb di Clans mendukung cabang pertama, maka Louis akan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Aku tidak bisa berharap istri Louis berasal dari 5 keluarga bergengsi di Clans, tetapi jika dia bisa berasal dari keluarga bergengsi papan atas manapun, itu benar-benar dapat membantu Louis. Pernikahan ini hanyalah satu area di mana kita berada dalam posisi yang kurang menguntungkan." Nyonya Horton yang sudah tua tahu bahwa Tuan Horton tidak sedang mengejek Keira, tetapi malah merasa menyesal, tetapi dia menegur, "Kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu di depan menantu perempuanku. Tidak ada yang sempurna. Apakah menurutmu bocah nakal itu baik? Menantu perempuanku sangat hebat dalam segala hal, yang menutupi latar belakangnya yang kurang ideal." Tuan Horton mendesah, "Tidak peduli. Aliansi perkawinan dalam keluarga kaya juga merupakan sarana untuk menyatukan kekuatan. Kalau saja latar belakang Keira bisa sedikit lebih tinggi." Saat mereka berbicara, Keira dan Louis keluar dari kamar tidur setelah menyegarkan diri. Tepat saat mereka keluar, Fiona masuk dari luar, sambil memegang sebuah kotak yang diserahkannya kepada Keira. "Nyonya, ini dikirim oleh Paman Olsen pagi ini." Keira meliriknya dan langsung membeku. Logo pada kotak itu adalah merek perhiasan mewah. Tapi, baru kemarin, dia menyebutkan pada paman tampannya bahwa hadiah untuk anggota keluarga yang lebih muda bisa berupa perhiasan, dan hari ini Paman Olsen telah mengirimkan sekotak perhiasan. Mungkinkah ini hanya kebetulan, atau mungkinkah bersambung?